Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Wiralodra. Kembali saya Taufan Hidayat mencoba memberikan informasi melalui Mahapedia Podcast untuk Sobat Wiralodra semua. Kali ini Mahapedia Podcast akan mencoba mencari informasi atau menggali informasi berkaitan dengan program studi yang ada di kampus Universitas Wiralodra. Nah, program studi apa yang akan kita coba cari informasinya di kampus Universitas Wiralodra? Kali ini kita akan panggil Ketua Program Studi dari Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiralodra. Langsung saja kita panggilkan Bapak Ketua Program Studi dari Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bapak Dr. Ismail Fikri Natadiwijaya SSI MPD. Selamat siang Pak Dr. Fikri. Selamat siang Mas Tovan. Alhamdulillah nih Pak, kita kali ini bisa bertemu bersama di Mahapedia Podcast ya, untuk mencoba mencari informasi berkaitan dengan program studi pendidikan biologi. Nah, izin Pak Dokter sebelumnya kabar baik. Bapak kabar baik? Alhamdulillah kabar iya. baik. Nah Pak, sebelum kita mencoba mencari informasi berkaitan dengan program studi biologi nih Pak yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk Pak Kaprodi ke Sobat Wiralodra semua. Halo Sobat Wiralodra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua. Perkenalkan, saya Dr. Ismail Fikri Natadiwijaya SSI MPD. Saat ini sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiralodra. Selamat menyaksikan podcast di Mahapedia ini. Terima kasih. Iya Pak, ini karena memang Universitas Wiralodra Indramayu saat ini memang sedang membuka penerimaan mahasiswa baru ya Pak, untuk tahun akademik 2022-2023. Nah, berhubung langsung ada nih Pak Kaprodinya di sini, mungkin kita bisa mengenalkan terlebih dahulu Pak program studi pendidikan biologi yang ada di Universitas Wiralodra. Nah, kalau sejarah berdirinya program studi pendidikan biologi di Unwir itu sendiri dimulai dari kapan sih Pak? Ya, terima kasih Mas Topan ya. Jadi Sobat Mahapedia semua, bahwa program studi pendidikan biologi ini adalah salah satu program studi di FKIP Unwir. Dia sudah berdiri sejak sekitar 14 tahun yang lalu. Jadi di tahun 2007 kita sudah membuka prodi dan 2011 kita sudah mengeluarkan lulusan. Alhamdulillah, waktu pertama kali pembukaan kami ini sudah banyak menghasilkan prestasi-prestasi sehingga sampai saat ini seperti itu. Oh, berarti sudah hampir 14 tahun ya Pak? Ya, sudah 14 tahun lah, masuk ke tahun 15 sepertinya. Tahun ke-15 program studi biologi di FKIP Unwir ya Pak. Nah Pak, sampai tahun 2022 ini berkaitan dengan akreditasi program studi biologi itu apa Pak? Alhamdulillah, kami sudah terakreditasi B. Jadi buat para siswa ya, siswa-siswa di sekolah baik di Indramayu ataupun di luar Indramayu, silahkan bisa bergabung dengan kami. Karena kami sudah terakreditasi B dari BAN PT Dikti. Dengan akreditasi tersebut, Sobat Mahapedia tidak perlu khawatir ya, sudah bisa diterima sebagai PNS atau di BUMN atau di tempat lainnya seperti itu. Pak. Jadi memang dalam perjalanannya berarti program studi ini kan sudah terakreditasi B ya Pak, dengan nilai yang lama berarti B itu ya Pak? Nilai lama. Kalau sekarang itu kan sudah baik sekali dan unggul ya Pak. Nah, untuk ini mungkin jadi pertanyaan besar Pak, seluruh siswa-siswa baik SMA, SMK atau MA di Indramayu. Nah, kalau pengen daftar di prodi biologi itu apakah harus dari lulusan eksak atau boleh dari yang lain Pak? Ya. Jadi ya Mas Topan ya, tidak perlu khawatir ya buat siswa-siswi yang ingin mendaftar di prodi kami. Semua jurusan, mau itu IPA, mau itu IPS, bahkan mau SMK sekalipun, silahkan mendaftar di prodi kami. Jangan khawatir ya dengan mata kuliah di prodi kami.
karena di semester 1 itu mata kuliah umum ya adik-adik ya, mulai dari matematika, fisika, kimia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi bahkan ada teknik laboratorium. Jadi buat adik-adik yang memang basicnya belum mumpuni di bidang-bidang tersebut, kami menyediakan mata kuliahnya supaya ketika semester 2 nanti sudah bisa betul-betul belajar di prodi kami seperti itu. Berarti memang awalnya akan ada penyesuaian terlebih dahulu ya Pak, dengan mata kuliah tadi yang disampaikan oleh Pak Kaprodi. Jadi Sobat Wira Lodra jangan khawatir nih ketika Pak saya ini lulusan SMK terus kemudian atau saya ini lulusan sosial ya Pak, ketika pengen masuk program studi biologi boleh ternyata kata Pak Kaprodi nih. Jadi tinggal nanti bisa kita menyesuaikan ya dengan mata kuliah yang ada. Pak Kaprodi, berkaitan dengan itu kan pasti setiap siswa memiliki pertimbangan. Betul. Saya pengen daftar ke program studi biologi nih. Apa sih memang keunggulan dari program biologi yang ada di Universitas Wira Lodra sehingga adik-adik siswa SMA, Sobat Wira Lodra semua atau SMK, MA dan lain sebagainya kira-kira bisa daftar di biologi UNWIR? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Tentunya salah satu sebelum masuk ke universitas mengambil jurusan apa pasti kan ada pertimbangan semacam prospek kerja seperti itu. Nah, memang di biologi ini prospek kerjanya luas sekali. Jadi jangan berpikir bahwa masuk ke biologi, pendidikan biologi itu jadi guru biologi. Enggak ya. Tidak. Tidak hanya jadi guru biologi, tetapi bisa juga jadi guru IPA di SMP. IPA. Ada mata kuliahnya tentang pembelajaran IPA sekolah, ada. Kemudian juga bisa menjadi guru mata kuliah prakarya. Karena prakarya itu tidak bisa sembarang guru boleh mengajar. Salah satunya untuk guru biologi itu boleh mengajar mata pelajaran prakarya. Prakarya itu ada di SMK atau ada di SMA IPS ada ya. Jadi jangan khawatir lah, itu jam pelajarannya banyak gitu. Kemudian juga jadi laboran. Nah, adik-adik tentunya suka melihat kalau di sekolahnya ada petugas laboratorium. Nah, itu namanya laboran. Ya. Nah, laboran ini ya sekarang saat ini sedang banyak dibutuhkan oleh pemerintah dan utamanya SMA banyak laboran yang diangkat menjadi honor provinsi. Honor provinsi. Dan ini yang masih kosong. Seperti ini bisa diisi oleh teman-teman adik-adik SMA semua. Bahkan kami sudah menambah ya Mas Topan ya mata kuliah keleban. Dulunya cuma 1, sekarang ada 4 mata kuliah tentang dunia laboratorium. Sehingga ini membekalkan ya mahasiswa kami supaya betul-betul siap bisa menjadi laboran. Nah, selain itu juga banyak alumni kami ya yang bisa menjadi PNS, ASN. Yang kemarin saja kita ada pengangkatan ASN juga ada. Dan juga banyak yang bekerja di luar guru. Jangan dikira bahwa lulus dari pendidikan ya itu nggak bisa ngelamar ke bank. Banyak gitu banyak sekali itu banyak itu. Bahkan ada yang menjadi pejabat di banknya. Bahkan ada juga yang sudah jadi kepala sekolah dan lain sebagainya. Jadi mau melamar ke profesi bukan guru pun bisa. Sangat bisa gitu. Bahkan banyak juga alumni kami yang bekerja di luar Indramayu, Mas Topan. Ada yang di Jakarta, di Bekasi, di Bandung itu. Di sekolah-sekolah bagus kami terserap oleh sekolah-sekolah tersebut. Seperti itu. Ya, kita melihat juga memang Pak yang kuliah di program studi biologi bukan hanya orang Indramayu saja ya Pak ya. Jadi banyak-banyak juga dari luar Kabupaten Indramayu ataupun luar kota di Provinsi Jawa Barat ya Pak. Nah Pak, tadi memang pada saat awal itu kan disinggung berkaitan dengan mata kuliah yang diajarkan ya Pak. Tadi awal sudah disinggung terkait lab dan lain sebagainya. Nah, yang memang itu lebih spesifik ke nanti yang akan diajarkan Pak, mungkin bisa sedikit disampaikan terkait mata kuliah apa saja. Nah, jadi mata kuliah di kami ini banyak. Alhamdulillah biologi ini salah satu prodi yang paling awal bikin kurikulum MBKM. Kurikulum MBKM. Di 2020 itu kita bikin kurikulum baru dan isinya dirombak.
Jadi bukan biologi yang biologi zaman dulu Mas Topan, bukan ya, tapi biologi zaman kini yang banyak mengarah ke IT dan lebih mengarah ke laboratorium. Nah, kita ambil contoh mata kuliah kita yang menarik ini seperti teknik laboratorium kemudian ada keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium. Kemudian ada juga teknik perawatan dan pemeliharaan alat laboratorium. Ada itu mata kuliahnya. Adik-adik bisa ada mikroskop, gimana cara merawatnya. Ilmu ini ya. Iya, itu ilmunya ya, Pak. Enggak semua prodi biologi di Indonesia buka mata kuliah itu loh. Betul, Pak. Kemudian juga ada mata kuliah seperti misalnya pembelajaran IPA sekolah. Nah, itu kan sangat menunjang apabila memperluas lapangan kerja, maksudnya tidak hanya biologi aja tapi bisa juga IPA. IPA seperti itu. Kemudian kami juga banyak mata kuliah utamanya ya semester 5 semester 6 itu ya. Itu mata kuliah yang sifatnya terapan. Misalnya seperti misalnya proyek biologi nantinya akan dikombin sama mata kuliah prodi lain kalau mahasiswanya mau ngambil mata kuliah dari prodi lain ya, Pak? Seperti manajemennya, bisnisnya dan lain sebagainya. Dan juga tidak lupa ilmu kebiologian dan kependidikannya juga kita tidak lupakan ya, seperti misalnya tentang tumbuhan ya, tentang hewan, tentang mikrobiologi ya, kemudian juga tentang anatomi fisiologi manusia, bioteknologi, genetika dan histologi gitu kan, sampai kepada mata kuliah penunjang seperti fisika, kimia, matematika dan statistik. Itu semua kita berikan. Jadi mata kuliah kita tidak kalah keren lah ya dengan dari PTN gitu ya. Ini sangat komplit dan sangat lengkap sekali, Pak, ketika tadi mendengarkan penjelasan dari Pak Kaprodi ya berkaitan dengan mata kuliah yang diajarkan oleh mahasiswa biologi sampai lulus nanti. Jadi Sobat Wiralodra ketika sekarang melihat Mahapedia Podcast kemudian sudah menentukan pilihan, bisa langsung daftar ya di program studi pendidikan biologi, karena memang apa yang disampaikan biologi hari ini di program studi pendidikan biologi Unwir itu sudah jauh lebih berkembang dengan kuliah biologi pada saat itu ya, Pak ya. Jadi banyak keunggulan memang dari program studi pendidikan biologi Unwir. Nah, Pak, berkaitan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka nih, Pak, apakah memang program studi pendidikan biologi banyak melakukan kerjasama dengan pihak lain, Pak? Mungkin salah satu atau sedikitnya bisa disampaikan, Pak. Ya, terima kasih. MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sudah jadi nantinya kewajiban tiap universitas. Alhamdulillah kami sudah punya kurikulumnya ya Mas Topan ya. Dan dalam pelaksanaannya kita sudah berjalan. Ini yang membedakan dengan prodi lain. Kita sudah berjalan. Sebagai contoh, di semester kemarin dari prodi pendidikan biologi Universitas Majalengka itu sudah belajar ke kita. Belajar ke kita. Dan uniknya ya, belajarnya via apa coba? Bukan dia datang ke sini. Tetapi via online. Via online. Kenapa bisa seperti itu? Karena kami punya platform e-learning sendiri. Namanya Sinau Bio Unwir. Sinau Bio Unwir ini ya platform e-learning ya, di mana mahasiswa dari seluruh penjuru dunia ya itu bisa belajar di kita. Bisa mengakses berarti? Bisa mengakses materi kita asal daftar. Sehingga seperti daftar Facebook gitu ya, tinggal register. Nah setelah register dapat accepted dari admin, kemudian masukkan username passwordnya, keluarlah nama mata kuliah yang bisa diakses. Nanti ketika klik mata kuliah muncul materinya, kemudian muncul keterangan nanti jadwal kuliah Zoom-nya hari apa, jam berapa, materi apa, ini materinya tinggal di-download, ada semua di situ. Dan Universitas Majalengka sudah melaksanakan itu bersama kita. Dan alhamdulillah berhasil ya Mas Tovan ya, bahwa pelaksanaan Merdeka Belajar, pelaksanaan bahwa belajar dimanapun kapanpun sudah berhasil kita terapkan gitu ya. Itu langkah kami. Dan apabila seandainya
pembelajaran jarak jauh ya istilahnya ini sudah berhasil sudah menjadi tren pembelajaran jarak jauh ini diizinkan untuk dilaksanakan sepenuhnya di masa depan, kami sudah siap. Iya, betul Pak, betul. Itu. Ya, jadi memang progres ya ketika pandemi ini kita memiliki progres ya Pak untuk program studi pendidikan biologi dengan kerjasama dengan universitas lain, dan memang sudah menghasilkan sebuah aplikasi dan memang itu bisa diakses bagi mahasiswa seluruh yang ingin membuka materi-materi tersebut ya Pak. Tinggal register dulu aja. Iya, tinggal gitu register. Ini sangat luar biasa sekali Sobat Viraloda. Apa yang disampaikan Pak Kaprodi, saya jadi tahu nih bahwa memang ada aplikasi tersebut terus kemudian bisa diakses untuk mahasiswa pendidikan biologi. Nah Pak, ini Pak berkaitan dengan prestasi Pak. Program studi pendidikan biologi baik dosen ataupun mahasiswa ataupun program studinya sendiri mungkin bisa disampaikan agar Sobat Viraloda tambah yakin nih Pak untuk daftar di program studi pendidikan biologi. Terima kasih. Alhamdulillah kita satu-satu ya, dosen dulu terus mahasiswa. Baik dosen ataupun mahasiswa di prodi pendidikan biologi UNU ini punya prestasi ya. Sudah punya prestasi. Yang pertama di dosen dulu ya. Bahwa di tahun 2018 ada dosen kita yang tidak kalah saing lah dengan dosen-dosen lain sewilayah Jawa Banten, masuk ke finalis dosen berprestasi se-Jawa Barat Banten. Ya, tahu tidak Sobat Viraloda siapa tuh Pak dosennya? Gitu ya. Bahkan waktu itu ada seminar inovasi perguruan tinggi yang mengundang seluruh universitas Jawa Banten. Tahu sendiri lah di Jawa itu kan gudangnya universitas swasta terbaik lah ya, ada Telkom, ada gitu ya. Cuman hanya diambil 5 orang untuk menjadi penyaji. Dan salah satunya dosen dari pendidikan biologi UNU ya itu. Dan salah satunya Pak Fikri sendiri nih Pak ya. Itu salah satu prestasinya. Bahkan ketika kegiatan tersebut yang banyak ditanya dari UNU tersebut, bukan dari ITENAS, bukan dari Telkom ya, yang banyak ditanya itu seperti itu. Kemudian juga kami sudah punya 2 doktor, kemudian secara jabatan fungsional juga sudah tinggi. Kami juga dosen-dosen kami aktif menulis di berbagai jurnal-jurnal nasional dan internasional gitu kan. Kalau tidak ranking 1, kita ini top 3 lah di UNWIR ya untuk publikasi dosen se-UNWIR ini. Kemudian itu untuk dosen ya, untuk mahasiswa alhamdulillah puji syukur ya kepada Allah, tahun 2019 bayangkan ada mahasiswa kita yang juara 1 lomba micro teaching se-Indonesia. Juara 1 dari UNU ya. Dari biologi UNU ya adik-adik ya. Bukan dari UPI, bukan dari UNY, bukan dari UNJ, bukan dari UNU ya. Ranking 2-nya dari UPI. Dari UPI. Ranking 1-nya UNU ya, luar biasa itu. Bahkan yang jadi jurinya pun itu ketua departemennya di UPI waktu itu yang menyelenggarakan UPI itu juara 1 dari UNU ya. Jadi kita juga nggak kalah loh, mahasiswa kita bisa bersaing. Kita nggak hanya ngomong, itu buktinya. Ada. Itu yang nilai kan orang lain, bukan kita bagus, bukan orang lain menilai bahwa si mahasiswa tersebut bagus kan seperti itu. Itu juara 1. Belum lagi final-final yang lain di tahun 2020. Saya lupa 2020 2021 ya. Ada mahasiswa kami dapat medali emas Olimpiade Biologi se-Indonesia. 2020 itu Pak 2020 berarti. Ya. Pas Covid itu ya Pak ya. Itu bayangkan kalau kita lihat rankingnya ada di yang dapat emas itu ya. UGM, Unpad, UI, ITB, UPI, UNJ, Unsud, ada UNU ya. Bayangkan itu mahasiswa kita dapat medali emas di tengah-tengah universitas negeri. Ya alhamdulillah prestasi banyak. Bahwa kami selalu mendorong mahasiswa ya, bagi mahasiswa yang punya prestasi kami selalu mendorong untuk ikut lomba. Kami selalu mendorong supaya berprestasi, bahwa di belakang dosen-dosen kami siap untuk handayani lah istilahnya, di belakang kita mendorong. Seperti itu. Betul, seperti itu Mas Topan ya. Dan banyaklah prestasi-prestasi lain yang tidak yang tidak bisa disebutkan satu-satu gitu ya. Nah, Sobat Viraloda semua, tadi Pak
Kaprodi sudah menjelaskan nih bahwa memang biologi Unwir ini sangat berprestasi ya, baik dari segi dosen ataupun mahasiswanya. Jadi jangan sungkan ketika adik-adik semua memiliki prestasi di sekolahnya, baik di SMA, SMK ataupun MA, yang memang pengen mendaftarkan di Universitas Wiralodra khususnya program studi pendidikan biologi Unwir, itu bisa melanjutkan ya Pak prestasi di sekolahnya. Mungkin pas SMA ikut OOSN atau yang olimpiade tingkat sekolah itu nanti bisa dilanjutkan di program studi biologi Unwir dengan bimbingan dan arahan dari Pak Kaprodi dan juga dosen-dosen yang ada pendidikan biologi Unwir. Nah Pak, berkaitan dengan aktivitas mahasiswanya sendiri nih Pak, untuk mahasiswa program studi pendidikan biologi ada apa saja sih Pak yang memang itu bisa memunculkan soft skill bagi teman-teman mahasiswa pendidikan biologi? Ya, memang menarik juga ya. Terkadang ada yang milih sekolah atau milih kuliah itu karena ekskulnya. Kadang ada yang itu. Seperti ada pandangan seperti itu. Oh, ini mah ekskulnya menarik. Nah, ekskul di biologi itu nggak kalah menarik ya. Kita tentunya ya di luar dari universitas kampus ya. Ini di biologi ada Himbio, himpunan mahasiswa biologi Radix Mangifera namanya. Nanti bisa gabung di sana. Kegiatannya apa? Ternyata kegiatannya bukan hura-hura, bukan, tapi manfaat. Manfaat yang melatih soft skill tadi ya seperti disebutkan. Mungkin Mas Tovan sendiri menyaksikan bahwa kami tidak main-main gitu kan dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan ini. Jadi kami ini selain bergelut di akademik juga kami berusaha supaya mahasiswa ini sadar lingkungan sadar lingkungan. Waktu itu kita pernah menanam mangrove dan lain sebagainya. Kemudian juga punya jiwa sosial. Setiap tahun pasti setelah dilaksanakan bakti sosial. Bahkan setiap minggu juga kami selalu melaksanakan apa yang disebut dengan biologi berbagi. Biologi berbagi. Jadi luar biasa ya masa biologi ini, walaupun tidak semuanya dari kalangan atas, tapi bisa menyisihkan rezekinya gitu ya, menyisihkan rezekinya untuk sesama kita bagi-bagi makanan tiap hari Jumat kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini alhamdulillah menjadi salah satu strategi kami dalam membangun soft skill tersebut. Berarti memang aktivitas yang dilakukan mahasiswa juga ada pengabdian masyarakat ya Pak, pengabdian kepada masyarakat khususnya lewat biologi berbagi, terus kemudian waktu itu juga ada penanaman mangrove ya Pak ya di pesisir pantai Balongan itu ya. Jadi Sobat Wiralodra, banyak hal memang yang bisa dilakukan ketika sebagai pendamping proses tadi ya, khususnya di program studi pendidikan biologi tadi ada himpunan mahasiswa pendidikan biologi. Nah Pak, alumni Pak, kalau kita berbicara kan alumni ini pasti orang tua akan berpikir ulang ketika mendaftarkan anaknya atau adiknya atau saudaranya. Apa sih memang selain memang menjadi guru ya, tadi memang pada saat awal sudah sedikit disinggung ketika lulus dari program studi biologi bisa jadi guru dan lain sebagainya. Nah mungkin sekarang bisa lebih jelaskan lagi Pak berkaitan dari lulusan profil biologi Unwir ini banyaknya menjadi apa sih Pak? Ya alhamdulillah waktu kita bikin kurikulum tentunya kita kan ada thesis study ya, semacam thesis study. Jadi alumni kita sudah jadi apa, di mana dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah ada alumni kami ya yang menjadi guru biologi ada, jadi guru IPA ada ya, saya telusuri juga ada yang jadi laboran tadi ya, ada jadi laboran di sekolah yang sudah jadi honor provinsi. Kemudian ada juga yang jadi guru tapi di luar kota, di Bekasi, di Bandung, di Jakarta. Kemudian ada juga yang jadi pegawai bank. Banyak malah banyak yang jadi pegawai bank. Kemudian ada juga yang jadi dosen. Ya menjadi dosen di universitas lain di Indramayu itu alumni kami juga. Ada yang sudah jadi doktor juga gitu kan. Ada juga yang bekerja di perusahaan ya, perusahaan di Jakarta ada gitu ya. Perusahaan di Jakarta, saya lupa lagi nama perusahaannya, cuman bukan bank tapi perusahaan lah gitu ya. Kemudian ada yang bekerja di laboratorium Dinas Perikanan Kabupaten Karawang ada gitu ya. Jadi
banyak alumni-alumni kami yang sudah sukses. Ada juga yang jadi kepala sekolah dan menjadi ketua umum Ikatan Alumni FKIP atau UNWIA, saya lupa ya. Itu dari biologi juga. Jadi banyak alumni kita yang tersebar di luar. Jadi jangan dikira bahwa dari biologi jadi gue biologi, enggak ya. Banyak yang lain. Yang penting bagi kami selama perkuliahan ini kita bekalkan skill-skill yang nantinya dibutuhkan ketika lulus nanti. Tadi seperti selain hard skill juga soft skill tadi. Setiap kuliah ya, kita tidak hanya menerangkan, tapi mahasiswa ini dikasih project, kasih presentasi. Ini kan supaya ketika dunia kerja mereka udah bisa presentasi ya, udah bisa kalau ada infokus gimanain gitu ya, sudah bisa mengoperasikan software. Jadi sudah betul-betul siap di dunia kerja. Seperti itu. Jadi memang sudah dibekali sejak kuliah ya Pak, agar memang user pengguna kita ya ketika ada lulusan dari pendidikan biologi UNIR ini sudah siap untuk di masyarakat. Terus juga memang Topan mengetahui banyak rekan-rekan kita juga yang bekerja di sektor swasta dan berwirausaha Pak. Betul. Ya, dari lulusan prodi pendidikan biologi. Nah Pak, ini yang terakhir Pak, sebagai penutup, karena memang Sobat Wiralodra ini kan pastinya harus menentukan pilihan saat ini. Maka bisa disampaikan mungkin sebagai kalimat penutup dari Pak Kaprodi untuk Sobat Wiralodra semua berkaitan dengan gimana sih kira-kira semua harus bergabung di program studi pendidikan biologi. Iya Agas. Baik, kepada Sobat Mahapedia, kepada Sobat Unwi ya, para siswa-siswi yang saat ini akan menentukan pilihan kuliah, jangan ragu ya untuk daftar di program studi pendidikan biologi. Program studi pendidikan biologi FKIP UNWIA sudah memiliki kualitas, sudah memiliki legalitas ya, baik di UNWIA ataupun secara nasional. Jangan lupa bergabung dengan kami. Kami dengan tangan terbuka siap menampung adik-adik semua dan siap mendidik adik-adik semua. Kita berikan pembelajaran yang menarik, kita berikan pembelajaran yang inovatif untuk membekalkan adik-adik semua menjadi sukses di masa depan. Luar biasa nih Sobat Wiralodra semua ya, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaprodi. Nah, berkaitan dengan ini, penerimaan mahasiswa baru Universitas Wiralodra masih kami buka untuk jalur ujian masuk gelombang 2 sampai tanggal 11 Juni tahun 2022. Jadi untuk Sobat Wiralodra semua yang sampai saat ini belum menentukan pilihan, langsung saja tentukan pilihan untuk memilih program studi biologi ya yang ada di Universitas Wiralodra. Kemudian bisa mendaftar secara langsung di Sekretariat Pendaftaran di kampus Universitas Wiralodra, Gedung Rektorat lantai 1, atau bisa daftar secara online di www.pmb.unwir.ac.id. Kami kuotanya terbatas, jadi untuk Sobat Wiralodra semua bisa segera mungkin ya Pak untuk mendaftar, karena jangan sampai tidak mendapatkan kuota untuk mendaftar di program studi pendidikan biologi. Terima kasih Pak Kaprodi untuk sesi Mahapedia kali ini ya, kita mengenal program studi biologi. Nanti ke depan kita bisa bertemu kembali, mungkin bisa membahas informasi-informasi lain dari program studi pendidikan biologi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Sobat Wiralodra tetap pantengin Mahapedia Podcast di channel YouTube Universitas Wiralodra Indramayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.